osilasi teredam dan osilasi terpaksa serta resonansi. Ini mungkin pertama ya, gerak benda terikat pada pegas, misalkan kita lihat pada pegas ya, maka itu akan ada osilasi ya, atau gerak bolak-balik ya. Nah, gerak periodik itu apa ya? Kalau di sini apa? Gerak suatu benda yang berulang secara teratur katanya. Kemudian ini vibrasi atau osilasi yang berulang dengan sendirinya. Benda ke posisi awal dalam interval waktu yang tetapnya. Bentuk spesial gerak periodik terjadi pada sistem mekanika ketika gaya yang dikerjakan pada suatu benda sebanding dengan posisi benda tersebut relatif terhadap suatu posisi seimbang. Nah, jika gaya selalu menuju posisi seimbang, gerak tersebut disebut dengan gerak harmonik sederhana, atau disingkat dengan GHM, gerak harmonik sederhana. Nah, ini contohnya gerak sistem pegas dengan massa ya. Misalkan sebuah balok bermassa M, ini baloknya M ya, diikat pada pegas, ini pegasnya ini ya. Balok bebas bergerak di atas permukaan mendatar yang licin ya, jadi anggap permukaannya licin ya. Nah, ketika pegas tidak tertekan atau tertarik, balok berada di posisi seimbang. X sama 0. Jadi ini ya, posisi seimbangnya adalah ini ya, di yang B ini ya, posisi seimbang. Jadi pada posisi ini kita anggap X-nya posisinya sama dengan 0 gitu. Lalu nanti kan gini, kalau ini kita tarik, bendanya kita tarik ya, kita tarik, maka ada jarak tertentu, jaraknya X gitu ya. Nanti dia meluncur ke sana ya. Ada gaya apa? Gaya Fs. Gaya Fs ini gaya apa ya istilahnya? Gaya pemulih ya, gaya pemulih gitu ya. Gaya yang menuju ke pusat keseimbangan. Keseimbangannya kan di sini, di simbol X ya. Terus ketika dia atau kita tekan sejauh X ya, maka dia nanti akan gaya pemulih ini juga berlawan. Jadi gaya pemulih itu nanti biasanya berlawanan dengan arah gerak si pegasnya ya, gaya pemulihnya. Kita lihat ini biasanya kalau pegas hubungannya dengan hukum Hooke ya. Jadi hukum Hooke itu ini sederhana, F sama dengan min Kx ya. Jadi Fs-nya adalah gaya pemulih, ini selalu mengarah ke titik seimbang. Titik seimbangnya nanti X sama dengan 0 ya. Karena itu selalu berlawanan dengan arah gerak. Jadi kalau misalkan kita tarik ke sana ya, sebenarnya kan arah geraknya ke sana ya. Arah geraknya ke sana gitu misalkan, gaya pemulihnya ke sana ya. Kalau ini arah geraknya kita tekan ke sana ya, ke arah sana, gaya pemulihnya dia pinginnya menuju ke yang X sama dengan 0. Sedangkan K adalah konstanta gaya pegas, dan X adalah perpindahan, diukur dari titik seimbang. Titik seimbangnya ini yang B ya, yang B. Lalu kita hitung ya, ininya apa, dari hukum Hooke ya tadi ya, Fs itu kan sama dengan min K kali X ya. Min, kenapa min ini itu ya, gaya pemulih, karena berlawanan dengan itunya ya, gaya geraknya. F ini mungkin masih ingat hukum Newton kedua ya, itu sama dengan massa kita kalikan dengan A-nya. A-nya itu percepatannya. Nah, karena itu kita hitung A adalah min K per M dikalikan dengan X ya. Nah, ini ketika percepatan sebanding dan berlawan arah dengan perpindahan yang diukur dari gerak seimbang, gerak benda disebut gerak harmonik sederhana ya. Jadi kalau ketika A-nya, percepatan benda yang ini, sebanding dengan perpindahannya itu X-nya yang diukur dari titik seimbang dan berlawanan arah ya, gerak itu tersebut disebut dengan ini tadi GHS, gerak harmonik sederhana. Nah, kita lihat gerak ininya, gerak baloknya ya. Misalkan balok berosilasi di antara ini jaraknya misalkan A dan A. Jadi kalau
titik seimbangnya kan ada di sini ya, X sama dengan 0. Kalau kita tekan ke sini, maka X sama dengan min A ya. Atau kalau kita tarik, X-nya sama dengan A misalkan ya. Lalu kalau kita lepaskan misalkan ya, nanti dia akan meluncur bolak-balik gitu ya. Nah ini pada saat X sama dengan 0, F-nya sama dengan 0 ya. Jadi titik A min A dan plusnya titik balik. Ini gaya konservatif, gaya gerak baloknya gayanya gaya konservatif. Ketika tidak ada gesekan, balok akan terus bergerak bolak-balik ya. Jadi ya. Kenyataannya ada gesekan. Jadi balok tidak akan berosilasi. Terus gaya gesek itu kan gaya apa? Non konservatif. Nah ini menggunakan hukum Newton kedua, kita dapatkan A sama dengan ya d kuadrat X dibagi dt kuadrat sama dengan min K dibagi M dikalikan dengan. Nah, ini persamaan diferensial order kedua untuk gerak balok. Solusi persamaan gerak sistem pegas massa di atas adalah XT sama dengan A cos omega T plus P dengan omega sama dengan akar K kita bagikan dengan si M. Nah, mungkin ini kita kalau kita lihat ini kan persamaan diferensial order 2 ya. Mungkin coba kita lihat ya. Kalau order 2 tadi persamaannya kan itu apa? A sama dengan ya. A sama dengan apa? D X kuadrat dibagi D kuadrat gitu ya. A sama dengan apa tadi? Min K per M ya. Kita kalikan dengan apa tadi? X ya. Maka kita dapatkan apa nih? Dx kuadrat dibagi dt kuadrat ditambah K per M kali X sama dengan 0 gitu ya. Nah ini kan ini persamaan diferensial order 2 ya. Kita suruh cari berapa X-nya biasanya ya kalau di matematik ya. Solusinya berapa? Solusinya gimana? Biasanya kita kalau persamaan gini kita disuruh cari solusinya apa ya solusinya. Nah tadi itu dia sudah kasih solusinya adalah dia bilang A ya. Solusi dari X ini adalah A cos omega T plus P gitu ya. Nah solusinya ini. Benar gak solusinya seperti ini ya? Gimana kita tahu bahwa solusinya ini benar atau tidak? Nah kita tinggal masukin aja. Masukinnya ini kita masukin ke sini ya. Kita masukkan ke persamaannya ya. Jadi kalau kita turunkan ya. Ini kan X ya. X kalau kita turunkan turunan pertama ya dx per dt nanti diturunkan sama dengan apa nih? A ya. Cos kita turunkan ya. Cos kita turunkan jadi apa? Min sin. Oke, min sin ya. Min sin omega T plus P ya, sama ya. Nah gitu. Tapi ini tadi ada T nih. Jadi omeganya keluar ya. Kita kalikan dengan omega gitu ya. Ya kan? Jadi ini sama dengan jadi min A omega sin omega T plus P gitu. Nah, ini sebetulnya adalah kecepatannya ya. Kecepatan dari si balok. Kecepatan balok apa ini? Kecepatan balok ini nanti rumusnya ini. Min A omega sin omega T. Atau min A atau kalau dari ini kan berarti ini sebetulnya adalah apa? Min omega X ya. Kan A oh enggak ya, bukan ya. Beda lagi. Nanti yang A yang omega ya, salah. Terus kalau kita turunkan lagi jadi d kuadrat X dibagi dt kuadrat ya. Maka nanti turunan dari sin apa? Cos, Pak. Cos saja ya, cos. Jadi ini berarti ini tetap min ya, min A, tapi omeganya jadi kuadrat kan tadi cos,
terus nanti kan dikali omega, jadi omega ini jadi kuadrat cos omega t ditambah pi gitu ya. Jadi ini suku dari apa, d kuadrat x dibagi dt kuadrat itu adalah sin ini, min apa namanya, min ini, sukunya adalah ini ya, kira-kira itu. Lalu kemudian nah ada lagi kan, ini tadi berarti ini yang ini tadi ya. Lalu yang ini gimana? Yang kx k dibagi m. Nah ini kok ini. Nah definisi dari si ini k dibagi per m kali x ya. Itu kan berarti k dibagi m ya, dikalikan dengan apa? X-nya itu adalah A ya, cos omega t plus P gitu ya. Nah K per M ini ya didefinisikan sebagai K dibagi M ini itu adalah apa? K per M itu adalah omega kuadrat gitu, omega kuadrat, atau omega sama dengan akar K dibagi M nanti ya gitu. Nah kalau gitu berarti dia apa? Ini adalah, kalau yang ini suku yang ini tadi dia menjadi A ya, omega kuadrat cos omega t plus P gitu. Gitu. Nah ini kan jadi itu ya, kalau ini kita jumlahkan ini sama ini, itu hasilnya kan 0 ya, iya kan? Ini kan yang ini nih, yang ini ya, yang ini kan yang ini nih, t kuadrat x dibagi dt kuadrat itu hasilnya adalah min a omega kuadrat cos omega t plus pi ya. Sedangkan yang ini kx k dibagi m kali x itu kan yang ini tadi ya. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya 0 ya. Jadi itu artinya apa? Benar bahwa X sama dengan A cos omega T plus P itu adalah solusi dari si persamaan diferensial itu ya. Kira-kira itu. Nah sebenarnya kalau cos itu bisa gak ya? Kalau cos itu solusi bukan? Kalau katakanlah kita bilang apakah X ya, X sama dengan, kalau tadi kan sin ya, kalau kalau cos, kalau A sin omega T plus P, ini solusi dari persamaan diferensial itu bukan? Solusi dari ini bukan? D kuadrat X dibagi T, itu solusinya ini bukan? Bisa gak kalau sin? Ya kita masukin aja ya, kita masukin lagi. Jadi misalkan ini, kalau kita turunkan ya, kita turunkan misalkan dx per dt, ini kan hasilnya jadi apa? Sin diturunkan cos ya, jadi ini langsung A omega ya, cos omega t plus P gitu ya. Diturunkan lagi sekali. Nah ini akan menjadi cos diturunkan jadi minus ya, min A, nah omeganya jadi ada 2 kali kuadrat ya, min A omega kuadrat sin omega T plus P gitu ya. Jadi minus ini ya. Terus kalau yang suku yang satu lagi kan jadi tadi apa? K per M dikalikan dengan X ya. Nah X-nya kan kita masukin nih. Dia gantungan nggak? Jadi K per M kita kalikan dengan A sin omega T plus P gitu ya. Nah K per M nya tadi apa? Omega kuadrat ya. Di sini omega kuadrat A sin omega T plus P gitu ya. Nah ini jadi sama ya, A omega kuadrat sin omega T ditambah P. Oke. Jadi ini apa namanya, si
jadi solusi juga ya. Jadi sin juga bisa ya. Pakai sin juga bisa. Jadi d kuadrat x dibagi dt kuadrat ditambah k per m kali x sama dengan 0. Itu solusinya ada 2 berarti ya. Jadi bisa pakai yang x sama dengan a cos omega t plus p ya. Tapi bisa juga pakai yang x sama dengan a sin omega t plus p gitu. Jadi bisa dua-duanya ya. Nah ini yang membeda. Tapi kenapa ya dia pakai yang cos ya? Kenapa pakai yang sin? Itu kira-kira apa? Atau lebih enak yang mana? Pakai cos atau pakai sin? Ada yang pernah tahu gak ya? Coba. Ada yang pernah baca gitu mungkin? Apa kelebihan pakai cos dibandingkan pakai sin? Atau kenapa? Bedanya apa? Kira-kira? Solusinya pakai kan karena solusinya bisa pakai cos, bisa pakai sin. Beda di posisi nolnya Pak. Kalau cos kan di posisi 0 derajatnya dia di 1. Kalau sin 0, jadi tergantung. Jadi tergantung itu ya posisi awalnya ya. Jadi kan kalau yang mungkin kalau yang sin ya. Kalau yang sin berarti dia gini ya. Gitu ya. Iya Pak. Kalau yang cos dia ya gini. Tapi kalau hubungannya dengan tadi gimana? Hubungannya dengan pegas? Hubungannya dengan pegas ini apa? Kalau kita hubungkan dengan pegas yang ini. Dia kan cos nih dibilangnya. Ini hubungannya dengan ini apa ya? Karena posisi awal bagas ditarik dulu Pak, jadi dia di posisi 1. Oh, di posisi 1. Oke. Iya. Kalau saya pakai sin boleh? Boleh, cuman nanti ada disesuaikan. Oh, disesuaikan. Oke. Tapi sebenarnya ada gak kelebihan dari cos dibandingkan sin? Nanti kalau ada yang pernah baca gak ya? Ada yang pernah tahu apa tuh kelebihan? Biasanya orang pakai sin. Dalam kasus tertentu ya, itu katanya ya lebih ini pakai cos ya, pakai cos itu lebih itu. Kenapa? Ada yang pernah tahu ya? Ini kasus tertentu. Di sini ada, di sini nggak ada ya. Di mana ya? Ya sudah nanti itu ya. Nah ini ada itunya ya, beberapa terminologinya ya kalau lupa ya. Jadi XT sama dengan A cos omega T plus B. Yang A-nya ini adalah kita sebut dengan amplitudo ya, amplitudo. Terus yang ini omega T ditambah P, itu kita sebut dengan sudut fase ya, sudut fase. Kemudian yang P ini kita sebut dengan konstanta fase ya, fase. Lalu yang omega-nya ini adalah frekuensi angular ya, frekuensi angular. Kalau bedanya, kalau ini plus ini minus apa nih? Ini plus ini minus, bedanya apa ya? Masih ingat ya? Misalkan A cos omega T plus P. Atau A cos omega T min P kan kalau dari diturunin tadi nggak ada pengaruh ya. Tapi yang beda biasanya apa ya? Beda plus ini nih, yang ini kan omega T plus P ya, atau omega
theta min pi. Nah, kan bisa plus, bisa min. Nah, bedanya apa tuh? Plus sama min. Nah, ini mungkin itu ya, kurva posisi terhadap waktunya ya, terhadap waktu. Jadi fungsi berperiode T misalkan ya. Jadi xt sama dengan xt ditambah T, periode T. Terus nilai maksimum adalah amplitudo A. Oke. Frekuensi angularnya adalah si omega. Kemudian frekuensi getarnya F sama dengan omega dibagi 2pi, periodenya adalah 1 dibagi F, 2pi dibagi omega ya, omega B. Mungkin masih ingat kalau periode di sini gimana nih? Periode kan waktu gerak melingkar itu ada periode juga ya, atau sama frekuensi ya. Ini bedanya apa nih di sini? Yang gerak periodik dengan gerak melingkar itu periodenya apa? Kalau di gerak melingkar ya misalkan ya, itu kan kita bahas ini misalkan gerak melingkar ya, ada benda gitu ya, sini ya, itu bergerak dari sini ke sini ya, balik lagi ke sini ya. Nah itu kan definisinya apa? Definisi periode definisi itu ya. Jadi periode definisinya apa di gerak ini? Periode kan waktu yang diperlukan apa? Waktu yang dibutuhkan untuk melewati satu ini Pak, muter lingkarannya sekali. Muter sekali dari sini ya ke sini gitu ya. Kalau frekuensi apa? Berapa putaran yang didapatkan dalam 1 detik? Frekuensi, oke. Dalam 1 detik berapa? Sebenarnya nggak hanya 1 detik sih ya, terserah ya waktunya ya. Mungkin dalam 1 detik, misalkan dalam 1 detik berapa putaran, atau dalam 1 menit berapa putaran ya, atau tergantung itunya ya, atau 1 jam gitu, terserah. Yang penting 1 waktu ya. Nah kalau yang tadi gimana? Itu kan ini gerak melingkar nih. Kalau di gerak balok tadi gimana? Balok ini kan pegas nih ya, ada bendanya ya. Kalau seimbangnya misalkan di sini ya, kalau ditekannya di sini misalkan ya. Jadi definisinya itu apa? Sama ya, mirip-mirip ya. Atau enggak gini ya. Ini kalau digambarkan tadi katakanlah sini gitu ya. Nah, gitu. Kalau gambarnya kan gini ya. Nah, gitu. Nah, ini kalau periode gimana? Kalau digerak seperti ini. Periode. Atau frekuensi. Kalau itu tadi kan melingkar gerak ya, untuk melakukan 1 kali putaran. Kalau di sini gerak untuk melakukan 1 kali apa tuh? Kalau geraknya melingkar. Tadi di situ nggak ada itu ya, nggak ada apa namanya? Ya. Mungkin kalau di SMA suruh pernah bikin itu nggak ya? Kalau periode 1 gelombang nggak sih Pak? 1 gelombang, oke, 1 gelombang. Oke. Mungkin dulu pernah bikin gini, suruh bikin gini. Ini misalkan ya, ini sudah bikin gelombang, di sininya ada lingkaran gitu. Pernah ya? Enggak ya? Di matematik gitu ya? Enggak pernah ya? Enggak pernah ya? Suruh gambar manual. Saya pribadi kayaknya enggak sih Pak. Atau lupa. Mungkin lupa ya. Iya. Kita dulu, kayaknya saya dulu pernah disuruh bikin gitu sama guru ya. Jadi di kertas apa tuh? Milimeter block ya. Milimeter block. Jadi sini ada lingkaran nih. Terus dia suruh gambar lingkaran. Nah, di sini adalah gambar apanya? Gambar gelombangnya. Misalkan sin atau cos gitu ya. Ada itunya. Nah, nanti ini nih disamain misalkan ya. Misalkan di sini pada titik 0 di sini ya. Nanti pada di puncak ini, puncaknya di sini ya.
pakai skala, benar-benar skala gitu ya sama dia, skala. Kalau di sini skalanya adalah ini misalkan ya, skalanya ini suruh gambar beneran nih. Kalau di sini misalkan adanya di sini kalau nggak salah ya, di sini, terus nanti pas di sini, pas di puncak sini ya, terus pas yang ini naik ke sini ya, naik ke sini gitu ya, sampai di sini ya. Jadi ini gini nih, nah itu. Nah, ini tergantung itunya sih. Kalau sinus ya gini ya. Mungkin kalau kosinus bukan ini, nanti ininya di atas gitu ya. Balik lagi. Nanti kalau tangen seperti apa ya. Nah itu jadi apa namanya? Kalau di tadi misalkan di gelombang itu ya satu periode ya, itu dari sini ke sini ya gitu. Jadi mungkin ada yang bilang ya tadi apa bilang satu gelombang atau apa temannya bilang tadi satu gelombang, atau ada yang punya satu puncak dan satu lembah. Ini ada puncak, satu puncak satu lembah. Satu puncak satu lembah ya. Atau bisa juga sih sebetulnya ya bisa aja puncak-puncak ya, peak to peak kan nanti kalau di jadi yang antara dua puncak bisa sini ke sini ya, juga periode. Atau antara dua lembah misalkan, sama aja sih ya, dari sini ke sini ya. Nah kalau periodenya kan ya dalam 1 detik dia ada di mana, misalkan ada di sini, dalam 1 menit misalkan ada di mana, ada di sini, atau dia 1 menit sampai sini ya, itu spasi ya. Tapi dulu suruh bikin ini sebenarnya. Misalkan dia ya kira-kira itu. Baik, kita nah ini rumus sudah ya. Nah, ini ada soal misalkan ya. Ketika sebuah benda massa 0,420 kg dilekatkan pada pegas, benda ini akan berosilasi dengan periode 0,350 sekali. Tetapi jika benda yang lain dengan massa M2 dilekatkan pada pegas yang sama, benda ini berosilasi dengan periode 0,7. Carilah konstanta pegasnya. Konstanta gaya pegas berarti K-nya ya. Dan massa benda M2. Carilah K-nya dan M2-nya ya. Ini kita lihat ya, definisikan massa dan periode awal masing-masing dengan M. Jadi tadi M1-nya 0,420, T-nya adalah 0,350 ya. T-nya ada ya. Nih, 0,350. Jadi terus tinggal kita masukkan ke persamaannya ini. Gunakan persamaan hubungan X. Jadi T sama dengan ini kan sebenarnya 2pi dibagi omega. Omega kan tadi sebenarnya akar apa tuh? K per M ya. K per M ya. Lalu kalau dia mau naik ke atas dibalik jadi M per K ya. Nggak masalah kan ya. Jadi sebenarnya kan 2pi dibagi omega. Omega sebenarnya K dibagi M. Kalau ini mau naik ke atas berarti akarnya M per K gitu. Tinggal dimasukkan nanti dapat 2pi K-nya adalah ini. T-nya ada ya, K-nya sama dengan 4pi kuadrat M1 T1 kuadrat. Berarti dapatnya kalau ya mungkin dihitung dapatnya sekitar ini 135 Newton per meter. Terus untuk mendapatkan M2 ya tinggal masukin lagi T2 sama dengan 2pi akar M2 per K. T2-nya ada, K-nya sudah dicari yang ini ya, maka kita akan mendapatkan M2-nya. M2-nya adalah 1,68 kg gitu. Nah ini ada itu ya, insight. Secara umum untuk melipat duakan periode gerak benda pada pegas seperti pada kasus ini di mana periode berubah dari 0,350 menjadi 0,4, massa benda harus dinaikkan dengan faktor 4 sesuai dengan persamaan hubungan periode dan massa. Karena itu cara alternatif untuk menghitung massa benda adalah M2 dikalikan 4-nya ya, jadi langsung 1,68. Cocok dengan hasil kita pada langkah ketiga.
Kalau misalkan periodenya kita ingin jadi 3 kali, berarti berapa ya? Kita kali berapa ya? Kira-kira. Ini kan periodenya berubah ya, jadi dari 0,350 menjadi 0,7 ya. Ternyata caranya adalah apa? Periodenya dijadiin 2 kali lipat. Untuk menjadikan periodenya menjadi 2 kali lipat, itu ternyata dengan cara menambahkan masanya menjadi 4 kali lipat. Ya. Nah sekarang saya ingin periodenya bukan menjadi 2 kali lipat, tapi menjadi 3 kali lipat. Itu kira-kira dikali berapa ya? Ada faktor ini ya, kali berapa ya? Atau 9 ya? Enggak ya? Ada hubungannya enggak? Ini kan akar ya? Masanya ya? Nanti kalau 4 kan akar 4 2 kalinya ya? Okay. Iya, kalau 3 kalinya berarti itu ya? Masanya kita jadikan 9 kali lipat ya. Akar 9 kan 3 ya. Jadi ya. Oke. Ini ada giliran Anda katanya. Laju maksimum benda kedua dengan massa M2 adalah 0,787. Berapakah amplitudo gerak benda ini? Jadi dia bilang FV-nya ternyata itu dapat ya. Berapa A-nya ya? Hitunglah A-nya. Ini kan kalau di sini omeganya dapat, T-nya dapat. Coba nanti dihitung ya, A-nya berapa tuh kalau itu seperti itu. Kita lihat lagi nih, ketika sebuah benda massa M dilekatkan pada sebuah pegas dengan konstanta gaya kayak tergantung vertikal, massa ini akan beroscilasi dengan suatu periode T. Jadi ini ada pegas ya, lalu diikatkan dengan benda ya, terus ditarik mungkin ya, ditarik lalu dilepas, nanti dia akan beroscilasi nih, si bendanya ya. Nah sekarang kalau pegasnya ini ya, katakanlah pegasnya dari sini, katakanlah 2 meter gitu ya, panjangnya 2 meter. Kemudian pegasnya ini kita potong dari 2 meter menjadi 1 meter gitu ya. Terus kita masukkan, kita kasih bebannya yang sama gitu ya. Nah itu apa yang akan terjadi? Ini kan gini, apakah periode osilasinya akan lebih besar dari, atau lebih kecil dari, atau sama dengan periode awal? Jadi yang ini kan misalkan T ya periodenya ya. Ini di sini periodenya apa? Apakah sama T juga ya? Atau lebih besar jadi 2T, atau lebih kecil misalkan jadi setengah T misalkan ya. Ya enggak ya, misalkan setengah T. Kira-kira yang mana? Itu berarti K-nya yang dipotong ya. Kalau K hubungannya dengan itu oke. Gimana? Ada jawab A, B, atau C? Apakah periodenya lebih besar, lebih kecil, atau sama aja? T-nya. Yang tahu? Lebih besar, Pak. Lebih besar ya. Lebih besar. Oh, lebih besar. Kita lihat coba jawabannya apa nih.
Oh, jawabannya panjang penjelasannya ya. Besar gaya ke bawah dikerjakan oleh massa adalah mg, sama dengan besar gaya ke atas oleh pegas. Perhatikan bahwa masing-masing kumparan pegas mengalami gaya yang sama. Seperti halnya masing-masing titik di pegas mengalami gaya yang sama. Karena itu masing-masing kumparan pegas mengalami perpanjangan yang sama berapapun jumlah kumparan dalam satu pegas. Hal ini berakibat perpanjangan total pegas dengan separuh jumlah kumparan adalah setengah dari perpanjangan pegas yang punya. Setengah perpanjangan untuk gaya luar yang sama berarti konsisten gaya lebih besar. Lebih besar ya. Jadi potongan pegas mempunyai harga K yang lebih besar. Jadi potongan pegas mempunyai harga K yang lebih besar, lebih keras. Akibatnya periode osilasi potongan pegas kurang dari periode osilasi pegas. Jadi periode potongan pegas lebih singkat dari pegas awal. Jadi kalau dipotong ini K-nya lebih besar ya. Gitu ya. Iya Pak, kalau hanya dipotong. Nah, ini ada besar ya. Iya ya. Oke. Ini mungkin intinya ya apa namanya gerak harmonik sederhana ya. Jadi yang kita lihat ini pakai cos tadi kita ya. Kita pakai jadi x ya solusinya pakai cos misalkan ya. X sama xt sama dengan a cos omega t plus p ya, plus p. X maksimumnya adalah a. Jadi gambarnya ini ya. Gambarnya seperti ini. A-nya adalah amplitudenya yang ini ya. Dari sini ke sini. Ini periodenya misalkan puncak ke puncak gitu ya. Ini puncak. Kemudian kalau kita turunkan ya X-nya ya, Vt sama dengan dx per dt sama dengan min A omega sin omega t, atau V maksimum sama dengan A kali omega. Oh sorry, V maksimumnya ya. V maksimumnya adalah A kali omega. Oke, V maksimumnya adalah A kali omega. Lalu kalau kita turunkan lagi, kita akan dapat percepatan. dv per dt sama dengan min A omega kuadrat cos omega t plus P. Jadi min omega kuadrat xt. A maksimumnya adalah A omega kuadrat. Ya. Kalau ini kan tadi maksimumnya ini ya A ya. Sorry, ini ya A. A ini A ya. Kalau yang ini V maksimum kan ini A omega ya. Kalau yang ini adalah omega. Kok A-nya nggak ada nih? Oh ini ya, A omega kuadrat. A omega kuadratnya. Jadi bentuknya yang itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat itu di sini ya, karakter dari gerak harmonik sederhana itu perpindahan, kecepatan dan percepatan berubah sinusoidal dengan frekuensinya sama ya, jadi tetap enggak berubah ya. Jadi ini tetap bentuk gelombangnya tetap sama gitu ya. Sama. Lalu frekuensi dan periode gerak independen terhadap amplitude. Independen terhadap amplitude. Jadi walaupun si amplitudenya berubah-ubah, tapi itunya itu nggak pengaruh ya. Kemudian kecepatan berbeda fase 90 terhadap perpindahan. Ini 90 ya. Ini kecepatan beda fase 90 dengan perpindahan. Kemudian percepatan sebanding dengan perpindahan tetapi berlawanan arah. Oke. Jadi kalau kalau ininya di sini dia ada di bawah ya. Kalau perpindahan ada di puncak, dia ada di lembah gitu ya. Kalau di titik, tapi kalau titik 0 sama ya, 00 ya. Kalau ini di lembah, sini yang perpindahan dia ada di puncak gitu. Kalau dia ada di puncak perpindahan, ini ada di itu. Jadi berlawanan si perpindahan dan kecepatan. Nah ini ada contoh lagi, sebuah apel mengambang dalam segentong air.
Jika Anda mengangkat apel tadi sejauh 2 cm di atas posisi mengembangnya, kemudian apel tersebut dilepaskan, apel akan bergerak naik dan turun dengan periode T 0,75. Anggaplah gerakan ini sebagai gerak harmonik sederhana. Carilah posisi kecepatan dan percepatan apel saat T per 4 atau T per 2 gitu ya. Wah, itu syarat gila. Kita hitung ya. Carilah posisi kecepatan dan percepatan. Posisi berarti carinya x-nya, kecepatan dan percepatan. Jadi cari ini ya. Posisi kecepatan. Kalau itu kita tinggal solusinya adalah kita cari dulu apa? Amplitudenya ya. Amplitudenya tadi udah ada 2 cm. Lalu kita hitung frekuensi angularnya ya. Frekuensi angular adalah 2 pi per T. Karena ini T-nya sudah ada ya. Periodenya 0,750. Nanti dapatnya omeganya 8,38 radian per second. Nah, kemudian kita tinggal masukkan T-nya ya. T-nya. Bisa dimasukkan persamaan ini. A cos omega T-nya berapa? Tinggal kita masukkan ya. Ini kita masukkan ya. Untuk T per T4 ya. Jadi A X sama dengan A cos. Nah, tadi si T-nya kan itu. T-nya adalah omeganya adalah ini. Tapi kalau dimasukkan nanti dapatnya ini. Pi per 2 cos pi per 2 kan 0 ya. Cos per 2 sama dengan 0. Ini kan sebetulnya ini yang ini kan omega dikalikan dengan T. Omeganya kan 2 pi per T ya. 2 pi per T kita kalikan dengan ini T dibagi 4. T-nya kita coret, dapatnya kan ini, benar ya? Benar kan? Coba. Kan ini misalkan ya X sama dengan apa nih? A cos omeganya kan itu ya, omeganya adalah 2pi dibagi T gitu ya, dikalikan dengan T. T-nya adalah T per 4 gitu ya. Nah, ini kan coretnya T-nya nih. Terus ininya kan jadi 2 ya. Jadi A cos A-nya kita nggak usah kita masukin 2 cm dulu ya. Jadi ini adalah pi per 2 gitu. Maka akan sama dengan 0 ya. Kan itu cos 90 0 ya. Terus kalau V-nya gimana? V-nya adalah kan A omega min ya. A omega T gitu ya. Nah, kalau kalau kita masukkan ini kan nanti sin-nya adalah sin 90. Sin 90 kan itu 1 ya. Jadi ini hasilnya adalah apa? Min A omega gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan. A-nya adalah 2 cm kali omeganya tadi berapa? 8,38 ya. Nanti dapatnya adalah min tapi ya. Min 16,8 cm per second. Kemudian yang kecepatannya A
Kecepatannya A ya. Ini tinggal dimasukkan min A omega kuadrat cos omega T. Nah, omeganya juga ternyata kalau kita kalikan omega kali T-nya adalah pi per 2. Jadi ini hasilnya adalah 0. Nah, ini justru ya pada saat posisi awal ya, pada saat X sama dengan 0, itu kecepatannya maksimal ya, kecepatannya maksimal ya. Lalu untuk yang bagian B, ya, kalau misalkan T-nya adalah periodenya adalah T per 2 ya, tinggal masukin lagi sama dengan tadi, itu X-nya adalah min 2 cm, kecepatannya adalah 0, A-nya adalah 140 cm per second kuadrat gitu. Nah, kita lihat ini percepatan di bagian B mungkin tampak agak besar, tapi ingat 140 cm itu sama dengan 1,4 sebetulnya ya. Jadi kan ini nilainya kan kalau kita lihat ini besar banget ya. Tapi ini kan dalam 1 cm ya, sentimeter satunya. Nah, mungkin ini kalau ada pertanyaan energi kinetik maksimum apel yang mengambang ini 0,00388 joule. Berapakah massa dari apel? Itu bisa dihitung nanti. Nah, sistem blok ini secara umum dapat kita ringkas seperti ini ya. Tadi X, solusinya adalah XT sama dengan A cos omega T plus Pi, lalu frekuensi angularnya adalah omega sama dengan akar K dibagi M, lalu frekuensinya adalah 1 per T sama dengan 2 omega dibagi 2 Pi, sama dengan 1 dibagi 2 Pi akar K dibagi M. Terus frekuensi hanya tergantung dengan massa benda dan konstanta gaya pegas. Ya. Terus periodenya adalah 2 Pi dibagi omega atau 2 Pi dikalikan dengan akar M dibagi dengan K-nya. Diperhatikan sistem balok yang tadi ya. Jika tidak ada gesekan, total energi mekanik kekal ya. Di setiap waktu energi total adalah jumlah di setiap waktu ya. Energi total adalah jumlah energi kinetik balok dan energi potensial elastis pegas. Kedua jenis energi ini berbagi energi total akibat gerak balok ke depan dan ke belakang. Jadi ini posisinya, ini kecepatannya. Nah, energi kinetiknya itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, V-nya kita masukkan yang ini, kita dapatkan setengah m a kuadrat omega kuadrat sin kuadrat omega t ditambah dengan pi ya, pi-nya. Kemudian U-nya setengah kx kuadrat sama dengan setengah ka kuadrat atau cos kuadrat omega t dibagi, atau E sama dengan ya K ditambah U sama dengan konstan. Ini kalau kita lihat bentuknya seperti ini ya. Misalkan ini energi potensial, energi kinetik. Kalau dalam bentuk ininya seperti ini. Polanya ya. Nah, ini jadi dalam energi gerak harmonik, misalkan pada saat T sama dengan 0 ya, di sini misalkan ya, jadi pada saat T sama dengan 0 misalkan di sini ya, maka itu X-nya adalah di posisi, ini posisi X adalah A, jadi pada saat 0 kita anggap posisi A, jadi dari sini ke sini itu jaraknya A ya. Nah, pada saat itu kecepatannya adalah 0, V-nya 0 ya, V-nya 0. Kemudian percepatannya ini min omega kuadrat kali dengan A. Lalu energi kinetiknya adalah 0. Jadi di sini energi kinetiknya 0, tapi energi potensialnya adalah ini setengah Ka kuadrat maksimal ya. Kemudian dia pada saat T per 4 ya, T dibagi 4, jadi ada di posisi yang ini. Ini posisinya adalah pada saat ini X sama dengan 0, posisi awal ya, posisi stabil. Jadi X-nya 0, kecepatannya adalah min omega kali A. Ini kecepatannya maksimum ya. Nah, A-nya posisi ini adalah 0. Nah,
Terus energi kinetiknya di sini ini setengah ke A kuadrat. Ini energi kinetiknya di sini malah cepat deh, cepat nih. Energi kinetiknya cepat, terus energi potensialnya 0. Pas di sini X-nya minus A, kecepatannya 0 sama ya. Percepatannya jadi positif, omega kuadrat A, energi kinetiknya 0 di sini. Energi potensialnya adalah maksimal. Pada saat 3/4T ada di sini lagi. Jadi 0, omega A, 0 gitu. Pada saat T, di sini ini satu apa? Satu gelombang penuh. Nah, ini ada soal tumbukan peluru balok. Hitunglah kompresi dan waktu kompresi. Jadi sebutir peluru bermassa M masuk dan tertanam dalam sebuah balok bermassa M yang melekat pada pegas dengan konsentrasi. Laju awal peluru ini V0, hitunglah kompresi maksimum yang dialami pegas, dan B, waktu yang diperlukan oleh sistem peluru balok untuk berhenti. Ini tinggal dimasukkan ini ya, gunakan kekekalan momentum untuk mencari laju akhir V sistem peluru. Jadi dapatnya MV0 sama ini ya, MV0 tambah. Nah, ini kan sebetulnya ada apa? Ini kan massa peluru dikalikan dengan kecepatan ya, ditambah dengan sebetulnya di sini ada massa balok M ya, M besar dikali kecepatan balok. Tapi kecepatan baloknya kan apa? Pada saat awal itu ini 0 ya. Nah, jadi yang ada hanyalah ini, massa peluru dikalikan dengan si kecepatan peluru. Jadi ini. Lalu itu akan sama dengan ini kan pas di sini setelah tertembak ya, massa peluru dengan massa balok jadi satu ya. Jadi satu artinya apa? Ininya kecepatannya juga ada. Kecepatannya berapa? Kecepatannya kan jadi satu ya. Maka dapat kita hitung kecepatannya adalah V sama dengan M dikalikan dengan V0 dibagi dengan M kecil tambah M besar. Ini kecepatan dari si kecepatan ini tadi, kecepatan ininya ya. Kemudian carilah energi kinetik sistem peluru balok setelah tumbukan. Jadi energi kinetiknya adalah setengah M kali M. Ini setelah tumbukan ya. Setelah tumbukan kan masanya bergabung ya. Jadi energi kinetiknya adalah setengah M V kuadrat ya. Ini M yang bergabung itu sama dengan setengah. Nah, yang V yang ini, V ini kan asalnya dari V yang ini ya. Jadi dapatnya dengan setengah M kuadrat V0 kuadrat dibagi M ditambah M ya. Jadi ini tinggal yang V yang ini asalnya dari sini. Jadi kalau tinggal dimasukkan nanti dapatnya ini. Setengah M0 V0 kuadrat dibagi M ditambah M besar. Lalu buatlah energi kinetik sama dengan setengah K kuadrat untuk memperoleh kompresi maksimum pada pegas ya. Oke, coba kita lihat ya. Ini benar ya, jadi ya. Coba kita lihat. Kan ini ya, sorry. Ini kan energi kinetik ya. Energi kinetik setelah tumbukan adalah setengah M peluru ya, ditambah M balok, itu dikalikan V kuadrat gitu ya, V kuadrat. Nah, V kuadratnya itu kan jadi setengah M tambah M ya. Nah, V-nya itu yang ini, V yang ini nih. Jadi itu V kuadratnya adalah M ya, V0 dibagi M plus M gitu ya. Dan ini dikuadratkan ya. Nanti dapatnya adalah apa? Setengah. Nanti M yang ini kan coret ya. Jadi di sini M-nya masih ada satu tapi akan menjadi ini jadi M-nya kuadrat, yang ini kan jadi kuadrat ya. Lalu V0-nya juga kuadrat, tapi masih ada M tambah M, nah gitu. Jadi energi kinetiknya itu setengah M kuadrat kali V0 kuadrat dibagi M ditambah M.
Nah, kemudian ini energi kinetik ini sama dengan energi kinetik adalah kan kalau dipegas itu ya. Ini adalah setengah K kuadrat. Oke, maka hanya sama dengan, nah ini kan setengahnya coret ya, habis setengah coret, lalu kemudian A-nya kan itu jadi yang ini M kuadrat, V0 kuadrat kan jadi sama akar nanti ya, jadi sama ya, jadi M kali V, kali V. Nanti dibagi dengan, tadi K-nya nanti turun ke bawah, ini jadi akar, jadi sini tapi akar ya, akar K dikalikan dengan M ditambah M. Jadi dapat ini ya. Oke. Lalu jadi dapatnya ini. Waktu yang diperlukan untuk berhenti adalah ini. Tadi T seperempat ya. Seperempat setengah pi tinggal dimasukkan saja. Oke. Nah, itu tadi adalah ini ya. Apa tuh pada balok ya. Nah, gimana sekarang pada pendulum ya. Jadi ini ada misalkan bola gitu ya, pendulum ya. Ini maka komponen tangensial gaya gravitasi adalah gaya pemulihan. Jadi Ft-nya tadi ya, min mg sin theta. Ini min mg sin theta ya. Atau kan F sama dengan M kali A ya. Jadi A-nya, M-nya ada, si ininya, A-nya kan jadi D kuadrat S dibagi DT kuadrat ya, DT kuadrat gitu, seperti itu. Kemudian ini S sama dengan L kali theta, mungkin masih ingat ya. Jadi kalau gerak melingkar gitu, ini jarak yang ditempuh dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini itu adalah S ya. S itu sama dengan kan jari-jari, kita kalikan dengan sudutnya. Sudutnya adalah theta. Jadi S sama dengan L dikalikan dengan si theta. Nah tetanya kalau kita turunkan 2 kali, itu akan menjadi D kuadrat theta dibagi DT kuadrat. Nah ini dari mana nih? D kuadrat theta dibagi DT kuadrat. Nah, coba ini dari mana? Kita lihat ya. Ini kan S ya. Dengan apa? L kali A ya. Atau theta sama dengan S kita bagi dengan L gitu ya. Lalu kalau D kita turunkan ya, D theta per DT itu terhadap si itu ya, S ya, S-nya kan S-nya sebetulnya fungsi waktu ya, fungsi waktu ya. Jadi ini menjadi apa? 1 per L ya, ds per dt gitu ya. Ya, kita turunkan 2 kali, ini akan menjadi 1 per oke. Diturunkan, oh tetap 1 per L ya, nggak berubah ya, kan konstanta ya. Jadi ini D kuadrat S dibagi D T kuadrat gitu ya. Nah, si ini si ini yang ds ini
D kuadrat S dibagi dt kuadrat kan ada tuh. Jadi yang tadi yang apa? Min ya, sorry. Min mg sin theta kan itu sama dengan tadi apa? M d kuadrat S dibagi dt kuadrat ya, rumus yang tadi yang itu. Yang gaya pemulih ya. Ini kan M-nya coret sebetulnya ya. Atau jadi D kuadrat S dibagi dt kuadrat itu kan sama dengan apa? Min G sin theta ya. Jadi ya dari situ apa? D kuadrat theta dibagi D kuadrat itu sama dengan 1/L kita kalikan dengan min G sin theta. Jadi dapatnya adalah benar ya, min G per L sin theta. Nah, oke. Jadi ini dapat rumus yang ini ya. D kuadrat theta dibagi dt kuadrat sama dengan min G per L sin theta. Nah, misalkan tetanya kecil sekali ya. Kecil sekali biasanya apa tuh ya? Di gini. Kalau nggak salah di bawah 10 derajat ya, dianggap kecil ya. Atau 15-10 misalkan ya. Theta kecil sekali, kecil ya. Maka itu nanti hasilnya adalah sin theta akan ya sama dengan theta ya. Theta sin theta sama dengan theta ya. Theta maka kalau kecil sekali persamaannya jadi ini. D kuadrat theta dibagi D theta kuadrat sama dengan min G per L dikalikan dengan theta. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Jadi sama dengan yang tadi, mirip. Ya. Jadi kalau misalkan kita ini ya. Kalau apa D kan D kuadrat theta dibagi dt kuadrat sama dengan tadi apa? Min G sin theta ya. Kalau misalkan tetanya kecil sekali ya, maka sin theta sama dengan theta. Jadi ini persamaannya menjadi D kuadrat theta dibagi dt kuadrat sama dengan min G per L dikalikan dengan theta gitu ya. Atau D kuadrat theta dibagi dt kuadrat ditambah G per L dikalikan theta sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat solusinya. Theta tentu saja dalam bentuk ini sama dengan apa? A cos omega T plus Pi, itu sama ya. Mirip dengan yang tadi, yang balok ya. A terjadinya si nanti kalau ini kita masuk akan dapat ya dengan omega sama dengan apa? Omeganya adalah akar G dibagi L ya. Kalau yang tadi yang si apa namanya yang balok, omeganya adalah kasus balok ya. Omeganya adalah K per N ya. K per N ya. K per N gitu ya. Nah, ini kalau untuk yang bandul sederhana seperti ini persamaannya. Lalu ya dapatnya jadi sini ya. Tapi diturunkan dapat akar D per L. Jadi kita dapat setelah omega dapat lagi periodenya ya 2pi dibagi omega segala macam.
Ini ada contoh soalnya. Oke. Nah, kemudian ada lagi ini tadi bandul apa nih? Pendulum sederhana. Kemudian ada lagi nih bandul fisis. Misalkan ini ya, ini pivotnya ya, bandul fisis ya. Nah, ini juga nanti bisa, ini pusat masanya, torkanya kan I alfa ya. Kalau tadi kan pakai F kita ya, F sama dengan kali M. Kalau yang torka kan M-nya kita ganti dengan I ya. Itu ya. A ini jadi alfa, maka I D kuadrat bagi D kuadrat. Torka karena gaya berat tau adalah min mg d sin theta ini. D sin theta ya. mg-nya yang ini ya. mg sin theta. Lalu kita dapat persamaannya ini nanti ini. D kuadrat Pi dibagi T kuadrat sama dengan min Ng D-nya itu jarak itu ya. Jarak apa namanya kan dari sini pivotnya ya, pivot. Ini pastinya tahu kan ya. Jadi ini nanti ada pivotnya, persamaannya di sini kan dia bergerak gitu ya misalnya. Bergerak. Sini nanti dapatnya ini D kuadrat Pi dibagi T kuadrat sama dengan min M-nya itu M-nya apa ya? Oh, massa ini, M-nya ini ya, massa itunya dikali G dikali D sin Pi. Lalu kalau misalkan kalau misalkan sudutnya juga kecil ya, maka persamaannya adalah sama, D kuadrat Pi dibagi T kuadrat sama dengan min MGD per I kali Pi atau min omega-nya. Jadi rumusnya jadi seperti ini. Ini ada contoh yang itu ya. Oke. Lalu kemudian ada lagi ini osilasi teredam ya. Jadi suatu gaya non konservatif ya. Contohnya adalah gesekan bekerja pada benda yang bergerak harmonik. Jadi ini si pegasnya dengan bendanya kita masukkan ke dalam air ya, dalam air. Maka akan ada gaya gesekan. Jadi sama dengan min B kali V misalkan ya. Jadi sigma itunya gayanya min Kx tadi dikurang B kali Vx sama dengan M dikalikan dengan Ax ya. Atau min Kx dikurang B per dt sama dengan kuadrat dibagi dt kuadrat. Nanti kita dapatkan persamaannya ini ya. Jadi ini kan apa? Kalau di matematiknya ya, di matematiknya kan nanti dapatnya kan apa, persamaannya menjadi M ya, D kuadrat X dibagi dt kuadrat lalu ditambah dengan B dx per dt ditambah kx sama dengan 0. Nah ini dari sini nanti kita dapat solusinya, mungkin pakai ya, mungkin kan belajar persamaan diferensial ya. Kita dapatkan solusinya adalah x itu sama dengan apa, a e min kt per 2m dikalikan dengan cos omega t plus pi gitu ya. Nah, apakah ini benar solusinya? Sebenarnya kita bisa cek ya dengan cara ini, masukin ke sini ya. Jadi misalkan yang X-nya ini kita turunkan 2 kali, dapatnya apa? Lalu yang X-nya diturunkan kembali, masukin sini ya. Lalu yang X-nya gitu. Nanti dapatnya harusnya sama dengan 0. Jadi persamaan ya, kalau kita masukkan ya, misalkan nanti D kuadrat X dibagi dt kuadrat itu diturunkan apa ya, lalu nanti X per dt diturunkan dapatnya apa ya, lalu ditambah ini ya, ditambah dengan ini
ditambah dengan ini hasilnya harus 0 ya. Kalau hasilnya 0 berarti ini solusi dari si persamaan itu ya. Nah, kita juga bisa cek kalau misalkan cosnya ini kita ganti sin, itu benar apa enggak ya hasilnya ya. Nanti kita bisa kan percobaan. Lalu kemudian ini dapat ya semuanya. Jadi kalau untuk osilasi teredam ya seperti ini solusinya. Ini kayaknya dapat. Dan bentuk apa namanya itu si ininya seperti ini bentuknya. Lama-lama dia ini terdam namanya juga terdam ya osilasinya ya. Makin lama makin kecil dan berhenti. Nah, ini faktor redamannya ya, omega frekuensinya. Terus ada lagi osilasi, tadi osilasi teredam, ada lagi osilasi terpaksa. Osilasi terpaksa ya. Jadi gaya pemaksanya adalah ini, gaya eksternal ya. Itu misalkan S omega T. Nah, berdasarkan hukum Newton kedua, F sama dengan M kali AM dv/dt, maka kita dapatkan tadi, rumusnya tadi ya, min Kx ditambah min dv ditambah, nah ini tadi gaya apanya, gaya pemaksanya, F0 cos omega T ditambah dengan M dv/dt. Nanti dapatkan ininya, persamaan definisinya adalah ini, M d kuadrat X dibagi dt kuadrat ditambah B dx/dt ditambah M omega 0 kuadrat X sama dengan M0 cos. Ini frekuensi alami, ini frekuensi pemaksa. X-nya adalah oke. Dapat ini tahu ya dari mana ya? Coba kita lihat. Ini kan ya kan dari sini nih, dari apa, min ya, min Kx ya, kurang BV tambah F misalkan ya, F0 ya, cos omega T sama dengan M dV per dt gitu ya. Nah, kalau M dV per dt kan jadi M apa? Kalau yang ini kan min K ya, X ya, kali X, bener ya. Nah, B-nya kan tetap, nah V itu kan sebetulnya apa adalah dx per dt ya. Dt ditambah ini V0 cos omega T. Nah, tadi dv per dt kan, V itu kan dx per dt. Berarti kalau dv per dt menjadi apa? D kuadrat X dibagi dt kuadrat gitu ya. Kemudian yang ini kita pindah ini. Yang ini kita pindahin di depan ya. Jadi M D kuadrat X dibagi dt kuadrat ya. Lalu ditambah ini positif ya, berarti nanti kalau pindah ke sini jadi positif juga ya. Plus B dx per dt ya. Lalu plus yang ini, plus yang plus yang ini, yang apa? Yang ini nih. Nah, tapi tadi kita kan sudah tahu bahwa apa si K ya, apa hubungannya ya. Jadi omega kuadrat kan sama dengan apa? K per M gitu ya. Di sebelumnya ya. Jadi K sama dengan omega kuadrat dikalikan M. Jadi ini kita tambah ya, jadi tambah ya. Apa? Omega kuadrat kali M kita kalikan X gitu sama dengan V0 cos omega T gitu. Benar ya, dapat ya.
Jadi dapatlah itu ya. Sama dengan yang ini, sama dengan yang kuning ini. Sama dengan yang ini semua ya. M di kuadrat X dibagi dt kuadrat sama dengan tambah B dx per dt ditambah M omega 0 kuadrat X sama dengan V0 cos omega T. Ya, ini kenapa omega 0 ini adalah nanti frekuensi alami. Kalau yang omega ini adalah frekuensi pemaksa, ini beda nih. Terus persamaan gerak memberikan solusi transien dan tunak transinan. Yang dibahas hanya solusi tunak. Solusi tunak.
Baik, jadi itu ya tadi amplitude dan konstanta. Jadi bisa diturunkan dari ini ya, sama diferensialnya. Terus ini ada resonansi ya. Jadi resonansi terjadi jika omega sama dengan omega 0 gitu ya. Mungkin kita sampai sini dulu ya. Oke. Kita foto dulu coba.